Sampah itu tentunya seiring dengan pertumbuhan populasi, timbunan sampah itu akan semakin besar. Tapi persoalan utama sampah kita yang ada di kota-kota besar di Indonesia adalah tempat pembuangan sampah itu tidak lagi bisa menampung timbunan produksi sampah yang dibuang ke landfill gitu ya. Dan ini jadi persoalan besar ya di banyak kota di Indonesia. Surabaya misalnya yang barusan diresmikan pembangkit listrik tenaga sampahnya itu sehari kira-kira mencapai 1,6 juta ton ya, itu yang dibuang gitu ya. Jadi cukup banyak. Jakarta 7.000 ton 7.000 ton sehari. Jadi jumlah timbunan sampahnya itu sangat-sangat tinggi gitu ya, dan ini memang harus diatasi. Jadi persoalan sampah kita yang sebenarnya adalah mengatasi timbunan sampah, mengatasi produksi sampah ya. Dan salah satu yang coba diselesaikan permasalahannya adalah dengan mengubah sampah menjadi energi. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ini efektif atau tidak, dan tentunya kembali dengan skema ini apakah cost efektif, karena seperti tadi yang saya sampaikan, Perpres 35 2018 itu memang memberikan dalam tanda kutip subsidi kepada kota-kota yang ingin melakukan penanganan sampah dan mengubah sampah menjadi energi dengan tadi memberikan dana untuk tipping fee ya, sebenarnya tambahannya 500 paling maksimal 500 rupiah per ton. Nah, ini kalau kalkulasi dengan jumlah sampah nanti, itu memang setiap tahun artinya pemerintah pusat harus memberikan subsidi kepada pemerintah daerah. Plus yang harus diingat juga bahwa ada listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga sampah yang harus dibeli oleh PLN dengan tarif, kalau kita lihat Perpres 35 itu di bawah 20 mega besarannya 13,35 sen dolar per kWh ya. Tapi di atas 20 mega itu ada formulasinya sendiri. Sebagai contoh misalnya di DKI Jakarta yang akan dibangun kira-kira 34 ya megawatt di ITF Sunter itu, kalau saya tidak keliru kesepakatan untuk tarif listriknya 11,8 dengan PLN. 11,8 sen dolar per kWh dengan PLN ya. Tapi kalau kita lihat memang investasinya sangat besar. Ya, Benowo itu untuk yang 10 megawatt yang kemarin diresmikan, itu investasinya kalau saya nggak salah 50 juta dolar. Sementara kalau di Jakarta itu untuk 38 megawatt itu investasinya mencapai 324 juta dolar. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya memang investasi per kilowatt untuk membangkit tenaga sampah, dan ini juga sudah diketahui di seluruh dunia itu sangat mahal ya. Ada beberapa lain, misalkan ada 12 kota itu yang di dekat Jakarta, misalnya Tangsel itu ya, saya hitung investasinya hampir 6.000 dolar per kilowatt. Kemudian Bandung 8.000, hampir 8.500 dolar per kilowatt. Jadi ini untuk memberikan gambaran bahwa kalau penanganan sampah, apalagi untuk menghasilkan energi, itu investasinya sangat mahal. Jadi ini menjadi sangat penting ya mungkin ya di dalam konteks kita membahas, karena ini yang kemudian menjadi sorotan KPK itu adalah dua persoalan ini gitu. Ketika sampah jadi energi, investasinya sangat mahal, dan itu yang disoroti oleh KPK. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.